secara tidak sengaja menemukan pakaian wanita cantik di sebelahnya. Tiba-tiba menghilang. Dia pikir itu hanya khayalan. Dia menggosok matanya dan melihat sekali lagi. Namun kali ini dia melihat lebih jelas. Dia juga disalahpahami oleh wanita CEO. Dia menamparnya. Namun, detik berikutnya, pemuda itu ditarik kembali ke kenyataan. Ketika dia pikir, semua yang dia lihat tadi hanyalah ilusi. Saat itulah CEO wanita yang menabraknya. Dengan cepat bertanya tentang keadaannya. Dan adegan di depan mata membuat pemuda terkejut. Dia baru menyadari itu bukan ilusi. Dan bahkan berhasil menghentikan tamparan yang akan diberikan oleh CEO wanita. Saya tidak hanya bisa melihat melalui. Dia juga meramalkan apa yang akan terjadi. Saat itu juga, pemuda itu sekali lagi meramalkan masa depan. Dia melihat CEO wanita keluar mandi malam ini. Mungkin karena licin di bawah kaki. Kepala keras terbentur ke tanah. Menyebabkan pendarahan otak. Jadi si pemuda segera mengingatkan wanita kepala perusahaan. Agar saat dia mandi malam, pastikan untuk meletakkan 2 bantal di depan wastafel. Dengan begitu dia akan menyelamatkan nyawamu. Tapi wanita kepala perusahaan mengira si pemuda kepala sudah rusak. Dalam omong kosong di hatinya. Jadi dia tidak menghiraukan perkataan si pemuda. Berbalik dan pergi. Siapa sangka malam itu saat wanita kepala perusahaan mandi. Dengan hati-hati dia masih percaya perkataan si pemuda. Dia meletakkan 2 bantal sofa di depan wastafel. Saat wanita kepala perusahaan mengira dia berlebihan. Pada saat itu, tak disangka, detik berikutnya, wanita kepala perusahaan tiba-tiba merasa sangat terkejut. Bagaimana si pemuda bisa memiliki kemampuan meramal masa kebenaran? Dia memanggil sekretarisnya malam itu untuk mencari keberadaan si pemuda. Tak disangka, dia malah tahu dari rumah sakit bahwa si pemuda sudah keluar. Dan setelah keluar dari rumah sakit, si pemuda langsung kembali ke lokasi konstruksi untuk bekerja memindahkan batu bata. Pada saat itu dia tiba-tiba menyadari, mandor yang sering mengutuk dirinya sendiri, malah langsung tertimpa batu dari ketinggian dan mati. Tapi sebelum pemuda itu sempat sadar, mandor yang tewas dalam sekejap, malah berdiri di depannya tanpa cacat. Melihat mandor mengutuk dengan kata-kata kotor yang sama persis seperti sebelumnya, pemuda tiba-tiba menyadari sesuatu. Mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Secara naluriah, dia mendorong mandor ke samping. Seketika, sebuah batu jatuh dari langit dan menghantam tempat di mana mandor berdiri sebelumnya. Qin Yu, kamu tadi telah menyelamatkan nyawaku. Aku benar-benar memiliki kemampuan meramal masa depan. Untuk berterima kasih atas penyelamatan nyawa pemuda. Bekerja dengan baik. Mandor berjanji untuk memperlakukan pemuda dengan baik. Ahli, dia pasti tidak akan mengecewakannya di masa depan. Pada saat itu juga, bos datang untuk memeriksa proyek. Dan pemuda hanya melihatnya secara tidak sengaja. Diperkirakan dalam 1 jam, bos akan tertimpa bangunan yang tiba-tiba roboh. Maka, pemuda segera menghentikan bos yang hendak masuk ke gedung. Memperingatkannya bahwa dalam 1 jam, bangunan di depan akan runtuh. Jika terus maju, semua orang akan kehilangan nyawa di sini. Mandor melihat situasi, langsung memarahi pemuda jangan bicara sembarangan. Kalau tidak, jangan datang kerja lagi. Pemuda, kamu yakin bangunan akan roboh begitu saja? Apakah ada bukti? Saya tidak punya bukti. Tapi saya tahu, tanpa bukti, kamu hanya membuat cerita di sini. Percaya atau tidak, saya akan menuntut kamu atas fitnah. Nyawa Miss Chu dalam bahaya. Saya tidak akan sembarangan bicara. Tolong percayai saya kali ini. Orangmu sendiri, kamu yang menanggung akibatnya. Baiklah. Qin Yu, saya melihatmu tadi saat menyelamatkan saya. Kepalamu terbentur. Jadi, saya akan memberimu cuti beberapa hari. Pulanglah dan rawat luka dengan baik. Tunggu. Meskipun saya tidak suka omong kosongmu, tapi aku tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Kamu telah menyelamatkan kepala tahanan, mencegah perusahaan dari kecelakaan besar. Sebagai imbalan, aku akan mengirimkan 1 juta ke rumahmu. Bos Chu, gedung ini benar-benar akan runtuh. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu tunggu 1 jam sebelum masuk. Benar-benar akan runtuh. Jangan pergi, Bos Chu. Kakek. Tanda tanya, mengapa kamu percaya pada kata-kata orang itu? Tanda tanya, semua prosedur dan bangunan kita mengikuti prosedur standar. Bagaimana mungkin terjadi kecelakaan besar seperti itu? Tanda tanya, saya tidak percaya itu akan runtuh juga. Tapi hanya 1 jam. Kita bisa menunggu, kakek. Bos Chu, 1 jam sudah berlalu. Lihat, tidak ada yang runtuh. Orang itu adalah penipu. Ini adalah bencana besar.
Ya Tuhan, ini benar-benar runtuh. Ini adalah gedung yang kamu tanggung jawab. Apa masalahnya sebenarnya? Bagaimana bisa terjadi kecelakaan besar seperti ini? Bos Chu, ini aku. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Kamu melalaikan tugasmu. Kamu bisa tidak perlu bekerja lagi. Datang, tarik dia ke atas. Bos Chu. King Meng, orang itu. Pasti tidak mudah. Aku ingin segera bertemu dengan ahli ini. Baik, kakek. Aku akan pergi memintanya sendiri. Setelah bos wanita menemukan pemuda, segera berikan dia cek senilai 5 juta. Untuk berterima kasih atas penyelamatan pemuda. Tapi pada saat itu, pemuda tiba-tiba meramalkan lagi gambaran bos wanita bunuh diri dengan melompat dari gedung. Maka dia segera bertanya kepada bos, apakah baru-baru ini menginvestasikan proyek dengan jumlah besar, dan proyek ini dapat langsung menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Bagaimana kamu tahu? Pemuda segera meminta bos untuk menghentikan investasi setelah mendengar itu, karena proyek ini akan langsung menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Dan bos wanita tidak tahan dengan pukulan yang begitu berat, akhirnya memilih untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Mendengar ini, bos masih agak tidak percaya, tapi pada akhirnya ini adalah proyek bernilai miliaran. Tidak bisa berhenti begitu saja, dan akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Sang presiden tampaknya masih tidak percaya pada kata-katanya. Pemuda itu akhirnya harus membuktikan kepadanya dengan putus asa, bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan super untuk meramal masa depan. Kafe ini, meja di belakangmu, meskipun bersekongkol, pelanggan akan menggunakan ponsel, mengambil foto diam-diam dari pelayan. Apakah ini juga membuktikan secara tidak langsung? Penjahat, siapa yang tahu? Apakah kalian sudah merencanakan sebelumnya? Bersekongkol. Kafe ini, kamu yang membawa aku ke sini. Meskipun berkomplot bersama, itu juga memerlukan pengetahuan sebelumnya. Kamu harus bisa membawa aku ke sini. Apakah ini juga membuktikan secara tidak langsung? Aku memang memiliki kemampuan meramal masa depan. Ini. Lihat lagi meja di sebelah kanan belakangmu. Itu meja. Tunggu, istri asli akan datang. Akan ada pertunjukan, melibatkan adegan menangkap selingkuhan. Kamu, si serigala mata putih, memakan dan tinggal di tempatku, bahkan menggunakan uangku untuk membiayai selingkuhan. Lihatlah, aku akan menghancurkanmu hari ini. Kamu yang tak tahu malu. Kali ini, sekarang kamu harus percaya, meskipun yang kamu katakan, semua ini benar. Apakah aku benar-benar akan hancur karena kegagalan investasi, bahkan sampai mati? Ya, tapi ini tidak mungkin. Proyek ini, namun setelah melalui para ahli keuangan, perhitungan yang teliti, dan mencapai solusi terbaik, proyek ini terus berjalan. Sangat lancar, tidak pernah ada kesalahan. Meskipun saya tidak pernah berinvestasi, tapi saya tahu semua hal. Semuanya memiliki risiko. Tidak ada yang pasti untung. Bahkan jika semua orang merasa ini adalah kepastian, tetap bisa terjadi kejutan. Tapi, proyek ini adalah investasi besar pertama yang saya lakukan sejak mengambil alih posisi kakek saya. Sebagai investasi besar pertama yang saya lakukan, jika kita menyerah sekarang, akan menjadi masalah besar. Uang bisa didapatkan kembali, tapi kehilangan nyawa, segalanya menjadi sia-sia. Aku tahu, kamu ingin membuktikan kemampuanmu, tapi tolong percayalah padaku, investasi ini hanya akan membawamu ke jurang kehancuran. Baiklah, saya percaya padamu kali ini. Segera hentikan untukku. Investasi proyek nomor 1. Saya memikul semua tanggung jawab sendirian. Chu memberitahu. Segera hentikan investasi proyek nomor 1. Tidak baik, saham perusahaan kita. Saham turun. Pihak perusahaan sudah mulai tidak puas. Grup Lagu dan beberapa perusahaan lainnya membatalkan kontrak dengan kami. Tahap awal proyek nomor 1, menginvestasikan lebih dari 10 miliar. Sekarang tiba-tiba dihentikan. Kerugian di tahap selanjutnya akan tidak dapat diukur. Saya sudah bilang, perempuan seperti itu tidak bisa menanggung perusahaan sebesar ini. Baru beberapa hari mengambil alih perusahaan, sudah terjadi masalah besar. Segera mengadakan rapat dewan direksi. Minta Chu Qingmeng kembali, menghentikan proyek sebesar ini. Apakah dia sendirian? Bisa dia yang memutuskan? Kita sudah tua, bukan mati. Karena semua orang sudah hadir, mari mulai rapat hari ini.
Tunggu sebentar. Semua orang sudah hadir. Tapi beberapa orang yang tidak penting. Haruskah mereka diusir? Jika begitu, Zhang Shao, sepertinya kamu juga bukan anggota Dewan Direksi. Haruskah juga dianggap sebagai, dikategorikan sebagai, orang-orang yang menganggur? Saya adalah anggota Dewan Direksi, yang diminta untuk membantu. Dengan apa kamu bisa membandingkan dirimu denganku? Saya juga, Miss Chu diminta untuk membantu. Kalau memang harus dibandingkan, tidak lebih buruk dari kamu kan? Kamu anak kecil ini pikir kamu siapa? Kamu mengerti tentang rapat Dewan Direksi. Berani-beraninya bilang mau membantu. Saya sarankan lebih baik kamu, lebih bijak sedikit. Pergi dari sini sendiri. Kalau tidak, saya akan panggil satpam masuk. Patahkan kakimu. Akan saya buang kamu keluar. Urusan grup Dingsing. Belum giliran Zhang Shao. Di sini mengatur-atur. Chu Qingmeng, kamu memang ingin melindungi anak ini. Tidak berdiri di pihak saya, ya. Baik, kamu berani melakukan itu. Jangan salahkan saya kalau saya tidak ramah padamu. Maka saya akan melihat-lihat dengan baik. Zhang Shao kenapa tidak ramah? Berbicara dengan tegas. Jangan sampai nanti menjadi lemah. Baiklah, karena semua orang sudah hadir, maka mari kita mulai rapat hari ini. Isi rapat hari ini, keputusan tentang Chu Qingmeng. Apakah cocok menjabat sebagai ketua Dewan Direksi sementara? Pasal 32. Mengabaikan aturan perusahaan. Seringkali tidak mau belajar. Pasal 33. Kesalahan besar dalam pengambilan keputusan. Menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Untuk perusahaan. Di atas. Ini adalah pemecatan resmi. Chu Qingmeng menjabat sebagai ketua direktur sementara. Sorry, maaf, saya ingin menyela sebentar. Kalian, hanya untuk Chu Qingmeng mengadakan pertemuan kritis di sini. Hanya beberapa puluh miliar. Kau sangat percaya diri. Proyek ini akan mengangkat grup Dingsing ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang kau tahu sebagai orang luar? Saya pikir ini adalah masalah besar. Hanya beberapa puluh miliar saja. Kalian terlihat sangat gelisah. Hanya beberapa puluh miliar. Saya hanya menyebut 1 miliar. Pernahkah kau melihatnya? Kau berani bersikap seperti ini di sini. Apakah begitu? Selama aku membuat kalian mendapatkan beberapa puluh miliar, Nona Chu bisa melanjutkan sebagai direktur sementara. Chu Qingmeng, inilah orang yang kau cari untuk menyelesaikan masalah. Selain pandai bercerita, apalagi yang bisa dia lakukan? Menurutku, lebih baik kita mengusirnya sekarang juga. Lagi pula, masalah ini, pada akhirnya, saya akan menanganinya. Kalau aku benar-benar bisa mendapatkan beberapa puluh miliar. Kid, apa yang kamu dapatkan mungkin bukanlah apa-apa. Uang dari Bank Tiandi. Tolong bicara besar. Pikirkan dengan baik. Kalau aku bisa menghasilkan puluhan miliar, kamu keluar dari sini sekarang. Sambil merangkak, panggil ayah. Bagaimana? Baiklah. Tapi jika kamu tidak bisa menghasilkannya, aku akan menarikmu ke sana. Negara transgender untuk menjadi transgender. Berani? Tentu saja berani. Qin Yu, dia sengaja memprovokasimu. Jangan tertipu. Tenanglah. Aku yakin. Puluhan miliar. Jangan bicara seperti itu. Meskipun sebagai orang terkaya di dunia, tidak mungkin langsung menghasilkan puluhan miliar. Tidak tentu. Bos Chu, karena dia begitu yakin. Mari kita tunggu dan lihat. Baguslah. Baiklah. Keputusan sudah diambil. Qin Yu, kamu gila. Puluhan miliar. Bagaimana kamu bisa menghasilkannya? Tenanglah. Nanti kamu akan tahu. Kamu akan tahu. Oh ya, aku lupa tadi bertanya. Puluhan miliar yang kamu sebutkan. Dalam waktu berapa lama bisa menghasilkannya? Jika kamu bilang butuh puluhan tahun. Atau apalagi lainnya. Mata uang murah. Bagaimana cara menangani perilaku curang seperti ini? Semua orang di sini bisa bersaksi. 1 miliar koin Xia Guo. 1 jam. Menghasilkan 1 miliar dalam 1 jam. Qin Yu, ini tidak mungkin. Anak muda, kamu mulai bicara omong kosong sekarang. Baiklah, aku akan memberimu waktu 1 jam. Biar semua orang melihat, apakah keajaiban ini benar-benar akan terjadi atau tidak. Percayalah padaku. Bagaimana cara kamu akan menghasilkan? Segera investasikan 1 miliar. Beli saham ini di atas. Saham ini adalah saham matahari terbenam. Akan segera delisting. Kamu yakin ingin membeli? Beli sekarang juga. Semakin banyak, semakin baik.
Sekarang belikan saya 1 lot saham ini. Barusan saya kirimkan padamu. Segera. Bermain-main. Orang ini hanya bertahan menghamburkan uang perusahaan. Paman kedua, sekarang bicara tentang menghamburkan uang. Masih terlalu dini. Tidak masalah. Bukankah hanya kehilangan 1 miliar? Saya bisa menanggung uang ini. Tapi saya punya satu syarat. Zhang Shao, uang perusahaan kita. Belum waktunya bagi Anda untuk menetapkan syarat. Jika kamu kalah hari ini, saya akan masuk ke perusahaan, menjadi salah satu dari semua pemegang saham ini. Sebagai salah satu anggota. Apakah itu ada hubungannya dengan saya? Zhang Minhui, jangan berharap bisa menjadi pemegang saham.